Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku David 13 dan hari ini aku mau unboxing suatu kopi. Ini dari Jakarta kopinya. Roasternya maksudnya lah, ya yang jualnya dari Jakarta. Salah satu kopi fenomenal pada masanya yang baru sempat aku review karena tempatnya itu cukup jauh dari rumahku, jadi kayaknya dia baru inilah ada kembali ngejual biji kopi lagi. Wah, ini ternyata double ternyata. Dalamnya nggak ada isinya apa-apa, ini si aku belinya itu yang Cipete Blend, yang dimana ini lebih gimana ya, kopi yang lebih premiumnya daripada Tetangga Blend. Yang contohnya kayak gini, Tetangga Blend itu dia khusus buat kopi susu kekiniannya, tetapi Cipete Blend ini khusus buat kopi kayak espresso blendnya, yang misalnya kayak buat americano, long black, terus cappuccino, latte, dan kayak gitulah. Nah, ini komposisinya itu ada 70% Arabica Solok, 30% Arabica Bali. Ya kalau Bali kita bicara paling paling itu Bali Kintamani. Nah, cara penyajian itu kayak gini nih. Giling halus kopi sebanyak 20 gram, 22 gram banyak juga. Masukkan ke dalam penyaring kopi hingga merata, ekstraksi selama 23 sampai 28 detik. Target hasil ekstraksi espressonya 36 gram. Tapi aku bakal pakainya ya sekitar tetap di 14 sampai 15 gram aja. Nanti kita bikin kopi susu juga. Sebelumnya kita foto dulu nih, belum kita lihat depannya. Oke, terus kita lihat bijinya di 15 gram itu kayak gimana sih. Kita timbang dulu di 15 gram, kita lihat bijinya kayak gimana nih. Kalau di bawah kayak gini dia cukup ngeluarin aroma floral. Terus kita lihat bijinya dulu. Bijinya sih bagus ya. Kalau dengan harga berapa ya ini 250 gram harga 90.000. Kalau hasil bijinya jelek ya tuku bakal malu sih ya, nggak mungkin juga. Tapi ini bijinya bagus, walaupun ada yang pecah, tapi ini kan mungkin pecah di dalamnya gitu. Tapi menurut kalian gimana? Kalau bagus atau enggak itu ya itu menurut masing-masing orang. Oke, ini kayaknya nggak aku bikin tubruk karena mungkin next video aku juga bakal bikin kayak es americano atau apa kayak gitu, yang buat mengulik tentang kopi tuku lagi, karena kan aku juga selama beli flare belum pernah bikin video tentang itu kan, es americano dan lain-lainnya. Oke, langsung aja kita siapin flare-nya dan aku langsung cepetin aja ya. Selagi kita hangatkan si chambernya ini, kita sebenarnya ini ada dua fungsi. Selain menghangatkan, kita juga membersihkan sisa-sisa residu yang mungkin terperangkap di dalam kayak gini.
Oke, udah aku giling kopinya sekitar segini ya. Mungkin kalian kalau udah sering lihat video aku udah paham ya. Kita ratakan dulu. Nggak tahu tuh tusuk giginya yang waktu itu kemana ya. Kita temping rata, baru kita ratakan lagi biar packnya itu dia itu nggak jadi channeling. Oke, kita masukin airnya ke butter chambernya. Kita masukin piston. Kalau sekarang itu aku lebih suka pre-infusionnya itu aku masukin kayak gini, aku sambil siap-siap kayak gitu kan, itu udah transfusion gitu. Fungsinya pre-infusion itu dia jadi bikin gak channeling gitulah. Jadi airnya itu sudah membasahi sedikit dari kopinya kayak gitu. Oke, kita langsung pam. Ini cukup keras nih. Oke, ini hasil espressonya. Kita coba seruput aja. Kita reviewnya langsung espressonya kayak gini ya. Sekali-sekali kita nggak usah tubruk aja, karena kalau menurutku itu juga lumayan memakan waktu. Oke, kita cobain. Asem, walaupun tadi waktu baunya itu gimana ya, enak sih, tapi kembali tadi kan waktu baunya itu kerasa floral banget, tapi waktu udah diseduh kayak gini tuh jadi Nespresso, dia note fruity-nya itu kayak dapet, asamnya enak banget. Gimana ya, kalau kalian jualan misal pakai kopi tuku ini dan ngejual espressonya buat khusus buat espresso, ini enak banget. Kadang kan kayak gini ada beberapa kedai kopi yang espresso buat kopi susu dan lain-lainnya itu jadiin sama gitu kan, karena mungkin penikmat kopi espresso di Indonesia itu nggak kayak di luar, apalagi di Italia yang mereka espresso aja juga mencari rasa enaknya gitu, bukan rasa pahitnya aja. Oke, ya mungkin kita bahasnya cuma sedikit aja dan mungkin depannya bakal kita bahas lagi. Oke, dan sekarang kita langsung bikin kopi susu. Langsung kita cepetin aja ya.
Oke, sudah terseduh dan sekarang mari kita cobain si tuku Cipete blend. Tapi next bisa ya kita beli yang tetangga blend. Harganya pun sebenarnya beda. Cipete itu kayak beda 10.000 kayak gitu, karena kemarin lagi nggak ada tuku tetangga, karena kan yang kita apal dari Kopi Tuk itu kan salah satu pelopor kopi susu kekinian. Nah, mereka pakai tuku tetangganya itu. Sekarang kita cobain aja. Enak sih ini. Enak sih ini. Enak sih ini. Kayak gimana ya? Iya sih, kalau kalau semisal kalian jual untuk versi gimana ya, kayak buat kopi susu kekinian, ini mungkin nggak masuk, emang karena bener si Cipete blend itu dia buat kopi yang lebih premiumnya daripada kopi susu tetangga, yang dimana kalau kopi susu kayak gini aja dia udah menghasilkan rasa yang manis. Manis tuh berasal dari susunya juga, berasal dari kopinya kan tadi lumayan asam kayak gitu ya, cukup asam lah. Kalau dikasih susu kayak gini rasanya enak, manis, sudah kerasa manis kayak gitu, dan pahitnya juga tipis. Enak sih. Aku jadi keinget titik koma kayak gitu kopinya, kayaknya hampir mirip gitu asamnya, tapi mungkin titik koma lebih pahit ya, karena kan titik koma itu kan aku waktu itu belinya yang kopi susu kekiniannya yang pakai gula aren. Kalau menurutku sendiri kopi-kopi yang model kayak tuku Cipete blend kayak gini, dia cocoknya gimana ya, kayak mungkin bukan dikasih kayak gula aren tapi lebih ke vanilla kayak gitu, yang vanilla kasih dikit aja, karena kan biasanya cappuccino, karena kan ini ya kita mikirnya gini aja, ini buat cappuccino. Kalau cappuccino kan jarang atau bahkan nggak ada yang pakainya gula aren, adanya pakainya vanilla. Nah kayak gitu. Ya kalau menurutku enak sih, tapi kita next coba bikin americano setelah video inilah. Yang aku rasain tuh dia tetap memberikan body, pahitnya ada tapi tipis, tapi dengan rasa asam dan kompleks dari arabikanya itu, apalagi dia pakai arabica Bali kan, ada kopi dari Balinya gitu, yang membuat cita rasanya itu jadi cukup kompleks. Enak sih. Tapi ya sekali lagi, kalau menurutku ini emang bukan cocoknya buat kopi susu kekinian kayak gitu. Kalau buat espresso base kayak, ya walaupun kopi susu kekinian itu espresso base, tapi kita bicara kayak americano, cappuccino long black, espresso kayak gitu tuh, itu enak banget. Kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman dan salam kopi.